Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, baru saja kami dari Koalisi Merah Putih, saya dengan didampingi oleh Pak Hatta Rajasa dan Pak Abu Rizal Bakri, Pak Jan Farid, berjumpa dengan Bapak Presiden, dan beliau didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesnek, dan Mensekap. Kami bicarakan perkembangan di mana memang quick count masuk dan terdapat perbedaan-perbedaan. Kami punya referensi dan tentunya pasangan nomor 2 juga punya referensi. Kami sudah menyampaikan statement 2 kali hari ini resmi. Yang satu di TV One, dan itu saya kira juga tadi Bapak Presiden juga menyampaikan, beliau juga sudah memperhatikan statement saya bahwa kami taat azas, kami taat hukum, kami taat aturan main. Kami sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kami punya keyakinan bahwa kamilah yang mendapat mandat, tapi kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang tentunya akan menetapkan siapa pemenang pemilihan presiden ini berdasarkan real count, bukan quick count. Real count yang telah diverifikasi dan ditetapkan. Jadi ini saya kira proses memerlukan waktu. Kalau ada pihak yang sudah mengadakan deklarasi pemenangan, saya kira itu kurang tepat, dan itu kami sampaikan ke Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden juga berharap, meminta kepada kami untuk menjaga ketenangan, menghindari konflik horizontal, dan kami katakan itu komitmen kami dari awal. Dan itu juga yang kami terus-menerus menginstruksikan ke jajaran kami untuk selalu tenang, sejuk, menahan diri, tidak euforia, apalagi terpancing. Kita harus menjaga suasana benar-benar, dan itu tekad saya dan tekad seluruh Koalisi Merah Putih. Namun kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kalau pihak Capres nomor 2 terus melakukan aksi-aksi di luar, di lapangan dan di massa, maka tentunya karena ini adalah katakanlah suatu perang persepsi, ya. Kita tidak mau sampai nanti persepsi terbentuk, opini terbentuk bahwa pihak A sudah menang, padahal belum apa-apa, baru quick count tertentu, dan quick count-nya ada versinya macam-macam.
real count yang kami terima menunjukkan kami menang besar di banyak tempat yang tadinya oleh pihak yang sana dikatakan kami kalah. Jadi saya kira situasi masih dinamis, tapi tadi oleh Bapak Presiden dan Menko Polhukam disampaikan bahwa pihak Capres nomor 2 sudah menyatakan bersedia juga untuk tidak melanjutkan pengumpulan massa, apalagi di luar. Saya kira itu kalau terjadi, saya kira sebaik-baik itu lebih baik seperti itu. Kita sama-sama menahan diri, kita mempersilahkan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan verifikasi, penghitungan dengan baik, tanpa intimidasi, tanpa hal-hal yang negatif. Kita usung proses ini sampai yang baik, begitu. Saya kira demikian, ya. Ya. Terkait, saya tadi cukup tertarik dengan Bapak menyatakan bahwa ada pengumpulan massa dan sebagainya. Apakah capres nomor 1 ini merasa ada semacam ancaman atau potensi kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak dari kalau diperhatikan berapa hari sebelum Pileg, stasiun televisi TV One di Jogja dan di Cakung sempat didatangi, dikepung oleh massa, ya, malam hari tanpa izin resmi. Di Jogja malah dicoret-coret, disegel dan sebagainya, ya. Ini tentunya menurut kami merupakan tindakan intimidasi, tindakan teror sebetulnya, teror politik, teror mental. Saya sampai harus juga datang untuk ikut menyumbangkan pikiran-pikiran saya supaya kru atau staf daripada TV One tenang dan tidak ketakutan. Jadi kami berpikir logis, di mana-mana pertandingan sepak bola saja kalau pulang dua kelompok supporter sering bisa berbuat yang tidak rasional, begitu, ya. Ini sudah kebiasaan di mana-mana. Jadi sebaiknya ya kita cegah, kita hindari, ya kan. Kalaupun mau adakan suatu meeting atau suatu apa, bisa di dalam ruangan. Itu sebetulnya maunya kami, begitu. Ya. Gampangan daripada hasil survei kan juga cukup membingungkan. Kami pun juga menerima reaksi dari masyarakat, itu bingung, Pak. Bagaimana? Ya, jadi begini, ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Kwek Kian Gi. Ya, ini survei-survei ini kan bermacam-macam dan sebagian besar survei-survei itu komersial. Ya, konsultan. Ada juga yang survei dia juga konsultan politik. Dan ini kami tahu ini karena kami juga ditawarkan. Bahkan saya punya proposal, saya punya datanya dari perusahaan-perusahaan, ya, dia ajukan proposal akan memenangkan saya dengan ini semua lengkap, termasuk survei. Jadi survei itu banyak yang bisa direkayasa, ya. Jadi kita sekarang berpegang kepada real count, kondisi yang nyata di lapangan, saya kira begitu. Dan tentunya ketetapan KPU itu yang resmi, gitu. Ya, dan tadi juga ya, kalau kita ingat ya, kita flashback
Bapak SBY sendiri 2004 dan 2009 tidak pernah melaksanakan deklarasi sebelum KPU menetapkan. Ya. Kenapa? Padahal bedanya 20%. Padahal dulu bedanya 20%. 21% aja beliau tidak declare. Ya, dan kita lihat juga berapa saya belum dengar sendiri ya, berapa stasiun TV asing sudah mendeklar pasangan nomor 2 pemenang. Ya. Jadi seolah-olah bangsa Indonesia ini mau diatur begitu ya, yang sudah saya wanti-wanti lama begitu. Juga kami dapat laporan ada duta besar negara tertentu yang ngundang-ngundang bupati kita dan mempengaruhi bupati kita ke arah bahwa capres yang nomor ini lebih baik daripada nomor itu gitu. Ini kan sebetulnya sudah tidak baik gitu. Ya. Apakah dengan hasil yang cukup ini juga merupakan sebuah kedewasaan atau demokrasi yang cukup matang dari bangsa Indonesia, Pak? Dan bagaimana Bapak Presiden kali ini? Iya, saya kira demikian ya. Kalau kita sikapi dengan baik, kalau kita jernih dan sehat, saya kira kita jangan menciptakan opini, ya. Jangan kita menciptakan opini itu sama dengan memaksakan kehendak. Kasihan rakyat kita begitu. Biar rakyat kita yang ambil kesimpulan. Jangan digiring. Ya, kita hormati semua, kebebasan pers itu sangat penting, tapi ada kelompok-kelompok media yang sering rekayasa. Jadi bukan kebenaran, bukan kebebasan pers, rekayasa. Kadang-kadang foto di apa itu? Di Photoshop. Iya kan? Orangnya sedikit dibikin banyak. Taruh halaman pertama. Itu kan menciptakan opini. Ya kan? Dan sebagainya. Padahal orang-orang kita banyak yang pinter, anak-anak kita banyak pinter, ketahuan. Dan saya juga ingatkan ya, kelompok-kelompok media juga, ya kita juga dukungan kita besar. Jangan dianggap rakyat Indonesia bodoh semua. Dukungan kita juga sangat besar, ya kan? Ya, apalagi? Sudah. Apa? Terakhir ya. Udah malam nih. Proses yang sangat krusial adalah penghitungan real count. Iya. 2 minggu bagaimana pasangan Prabowo Hatta untuk mengawal itu sehingga ini adalah benar-benar suara dari rakyat, tidak ada rekayasa pas penghitungan. Ya, itu yang kita harapkan. Semua jajaran kami harus mengawal dengan ketat penghitungan itu. Itu yang kita harapkan. Tapi sudah berapa real count yang diumumkan di daerah-daerah yang memperlihatkan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa quick count yang tadi. Dan itu diumumkan oleh gubernur-gubernur dan sebagainya. Jadi kita sangat optimis bahwa itu valid. Saya kira demikian ya. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam.